warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Psikologi Perkembangan Anak kelas D. Kali ini kami akan membahas mengenai kognitif untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Gadila Wazifa Audita dengan NIM 24070150186. Kemudian ada teman saya, Saudari Fadila Azahra Maseresu dengan NIM 24070150152. Kemudian yang terakhir ada Husnul Aulia dengan NIM 24070150180. Saya sendiri akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu proses perkembangan kognitif dan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi menurut teori Jean Piaget, proses perkembangan kognitif itu terbagi menjadi 4, yaitu skema, kemudian asimilasi dan akomodasi, kemudian organisasi, dan yang terakhir ekuilibrasi. Skema merupakan struktur mental yang digunakan untuk mengorganisasi informasi dan juga pengalaman. Contohnya, seorang anak memiliki skema tentang anjing. Nah, skema ini dia berisi informasi mengenai anjing, mungkin seperti ciri-ciri umumnya, dia berbulu, berkaki 4, kemudian tindakan anjing seperti apa, mungkin menggonggong ataupun bermain. Kemudian pada tahap proses asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses memasukkan informasi baru dalam skema yang sudah ada. Contohnya, anak yang sudah memiliki skema tentang anjing, terus dia melihat kucing untuk pertama kalinya. Nah, karena kucing itu memiliki beberapa ciri yang sama dengan anjing, maka anak tersebut mengasimilasikan bahwasannya kucing itu masuk ke dalam skema anjing, atau dia bisa menyebutnya kucing itu merupakan anjing kecil. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu proses akomodasi. Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Contohnya, setelah beberapa kali melihat kucing dan mengetahui bahwasannya kucing itu tidak sama dengan anjing, kucing itu tidak menggonggong dan memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dari anjing, maka anak tersebut akan melakukan akomodasi bahwasannya ia akan membuat skema baru dari kucing yang terpisah dari skemanya si anjing. Kemudian ada tahap organisasi, atau bagian di mana anak mengatur pikiran dan pengalaman mereka menjadi kategori atau kelompok yang lebih kompleks. Nah, tadi kan anak sudah memasukkan skema bahwasannya anjing dan kucing ini berbeda, jadi skemanya mereka ini terpisah. Kemudian pada tahap organisasi ini anak akan mengkategorikan skema anjing dan skema kucing itu lebih kompleks. Misalnya jenis-jenis anjing seperti apa, terus kecil besarnya anjing dia masuk di jenis anjing apa, begitu juga dengan skema si kucing. Kemudian tahap yang terakhir, ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini merupakan proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, pada tahap ini, kita terus-menerus akan berusaha untuk menyeimbangkan antara memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, ataupun mengubah skema yang sudah ada, bila diperlukan. Nah, contohnya itu, anak yang belajar tentang beberapa jenis hewan, contohnya dari ekuilibrasi tadi, kemudian anak tersebut akan terus-menerus mengasimilasikan informasi baru tentang hewan ke dalam skema yang sudah ada, kemudian melakukan akomodasi ketika menemukan hewan yang memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Materi tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi menurut teori Jean Piaget terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua ada tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasi konkret, yang keempat ada tahap operasional formal. Nah, yang pertama tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini bayi sudah mulai mengenal dunia dengan melalui rangsangan panca inderanya dan tindakan motorik. Mereka belajar tentang objek melalui tindakan seperti menggapai, menyentuh. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mempresentasikan dunia.
Nah, mereka ini akan mengembangkan pemikiran egosentris, sulit mengambil perspektif orang lain. Pemikiran anak masih bersifat konkret dan sering terpengaruh oleh penampilan fisik suatu objek. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Nah, pada tahap operasional konkret ini dia berlangsung pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan juga peristiwa konkret. Mereka dapat melakukan operasi mental seperti klasifikasi, serasi, dan juga konservasi, atau ini bisa disebut dengan pemahaman bahwa jumlah atau kuantitas suatu objek tetap sama meskipun bentuknya berubah. Mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya cantumkan. Di situ terdapat gambar contoh tahap operasi konkret atau biasa disebut dengan konservasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada baris pertama yang baris number itu. Jadi, anak itu ditunjukkan 2 baris objek dengan jumlah yang sama. Anak setuju bahwasannya kedua baris memiliki objek yang sama. Nah, pada tahap operasi konkret, anak yang setuju bahwasannya kedua baris ini memiliki jumlah objek yang sama. Namun, untuk anak praoperasional, dia akan menjawab bahwasannya baris yang lebih panjang memiliki jumlah objek yang lebih banyak. Nah, sebelumnya kan dia akan dari objek ini dia diberikan manipulasi bahwasannya salah satu dari baris objeknya itu dia dibuat lebih panjang dan diregangkan jarak antar objeknya. Nah, pada tahap anak praoperasional dia itu akan menjawab bahwasanya baris yang lebih panjang itu memiliki jumlah objek yang lebih banyak, padahal itu jumlah objeknya sama. Nah, pada anak tahap operasional dia sudah bisa membedakan bahwasanya jumlah objeknya itu tetap sama walaupun diregangkan jarak antar objeknya. Kemudian baris kedua ada mengenai meter. Nah, di situ ada gambar 2 clay yang salah satunya itu dibuat menjadi pipi. Nah, itu bagian manipulasinya. Nah, anak yang sudah berada di tahap operasi konkret, dia itu sudah tahu bahwasannya clay-nya ini memiliki jumlah tanah liat yang sama, walaupun satunya dibuat pipi dan lebih memanjang. Nah, kalau anak praoperasional dia akan menjawab bahwasannya clay yang pipi itu dia memiliki jumlah tanah liat yang lebih sedikit, sedangkan clay yang tidak pipi ataupun dibuat dalam bentuk normal itu dia memiliki jumlah tanah liat yang lebih banyak. Nah, itu artinya dia anak praoperasional dia menunjukkan bahwasanya anaknya itu belum memahami konsep konservasi massa. Kemudian ada gambar pada baris ketiga yaitu length. Nah, di sini ada gambar batang, 2 batang. Nah, salah satunya itu digeser ke samping supaya dia terlihat lebih panjang. Nah, anak yang sudah berada di tahap operasi konkret, dia menganggap bahwasannya dua batang ini panjangnya tetap sama walaupun satunya lebih kesampingkan supaya terlihat lebih panjang. Nah, kalau anak yang masih berada pada tahap operasional, dia akan menjawab bahwasannya batang yang digeser itu bentuknya bakalan lebih panjang daripada batang yang sebelumnya berada pada posisi yang normal saja. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap operasi formal. Nah, pada tahap operasi formal ini dia berlangsung pada usia 11 tahun ke atas. Anak-anak pada tahap ini, anak-anak sudah mampu berpikir secara abstrak, hipotesis, dan juga deduktif. Mereka ini sudah dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks dan merencanakan masa depannya mereka. Nah, pada tahap ini juga pemikiran ilmiah pada anak sudah mulai berkembang. Anak-anak sudah dapat melakukan eksperimen-eksperimen mental. Mungkin hanya itu materi dari saya mengenai proses dan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaplikasian teori Jean Piaget akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Kepada Saudari Fadila saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya Fadila Zahra akan membahas pada bagian pengaplikasian teori Jean Piaget. Nah, yang pertama itu ada pengaplikasian dalam pendidikan. Nah, di sini ada 2 yaitu
Yang pertama ada pembelajaran yang sesuai usia, yang kedua ada pengalaman aktif. Nah, oke. Yang pertama dulu, dalam pendidikan biasanya itu menekankan bahwa setiap anak memiliki cara berpikir yang berbeda-beda di setiap tahap perkembangannya. Nah, jadi penting untuk buat guru dan orang tua tuh untuk menyesuaikan cara mengajar dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Nah, mungkin langsung saja dikaitkan dengan yang kedua, yaitu pengalaman aktif. Jadi contohnya tuh anak-anak itu lebih mudah belajar kalau mereka terlibat langsung dalam aktivitas. Jadi nggak cukup cuman mendengar penjelasan aja, tapi harus diberi kesempatan untuk mencoba langsung, misal eksperimen atau bermain peran seperti itu. Nah, setelah itu kita ada di pembahasan pengaplikasian dalam interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial ini biasa mengingatkan kita untuk menghormati cara berpikir anak. Nah, jadi anak tuh kan mereka punya pola pikir yang unik. Jadi menurutnya Piaget tuh biarkan mereka mengeksplorasi ide-idenya sendiri tanpa dipaksa untuk menerima pendapatan orang dewasa. Jadi artinya kalau ada perbedaan pendapat dengan anak, jangan langsung memaksakan pandangan kita, tapi kita coba dulu dengarkan pemikirannya mereka, seperti itu untuk pengaplikasiannya. Lalu yang ketiga itu ada pengaplikasian dalam lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga biasanya mengajarkan pentingnya mendukung kemandirian anak. Nah, orang tua tuh harus memberi anak kesempatan untuk mengeksplorasi dunianya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan. Jadi dengan begitu anak jadi bisa lebih mandiri dan percaya diri. Lalu kita sudah masuk pada bagian evaluasi teori Piaget. Nah, teorinya Piaget ini memang punya banyak manfaat, tapi ada juga beberapa kritik. Nah, langsung saja yang pertama tuh ada kritik pada terhadap urutan tahapan perkembangan. Nah, urutan tahapan perkembangan yang Piaget jelaskan tuh ternyata nggak selalu berlaku untuk semua anak. Jadi anak-anak tuh bisa saja berkembang lebih cepat atau lambat dari yang Piaget katakan. Misalnya beberapa anak itu bisa saja bisa berpikir logis di usia yang lebih muda, seperti itu. Nah, untuk kritik yang kedua itu ada kritik terhadap kurangnya fokus pada pengaruh sosial dan budaya. Nah, katanya Piaget ini tuh kurang memperhatikan pengaruh sosial dan budaya. Jadi dia itu lebih fokus pada anak yang belajar dari interaksi dengan lingkungan fisik ketimbang pengaruh budaya. Padahal pengaruh budaya dan interaksi sosial itu juga penting banget dalam perkembangan anak. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada kritik pada kurangnya penekanan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga tuh teorinya Piaget juga dianggap terlalu kaku soal tahapan-tahapan perkembangannya. Jadi Piaget tuh bilang kalau perkembangan kognitif anak itu naik turun dari satu tahap ke tahap lain. Tapi penelitian sekarang tuh menunjukkan kalau ternyata perkembangan itu sebenarnya lebih bertahap dan berkelanjutan. Jadi istilahnya nggak melompat-lompat seperti yang Piaget bilang. Nah, oke, mungkin langsung ke kesimpulan ya. Jadi intinya itu
Piaget ini memang punya banyak kontribusi besar dalam memahami perkembangan anak, apalagi dalam pembelajaran, tapi juga ternyata masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita kembangkan atau masih bisa dikembangkan lagi. Jadi seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Husnul Aulia selaku pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang teori Vygotsky. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada zona perkembangan proksimal atau ZPD. Jadi zona perkembangan proksimal ini adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau orang lebih ahli. Jadi di sini maksudnya zona perkembangan proksimal ini merupakan teori belajar yang dimana anak-anak itu mampu mengambil pelajaran dari interaksi bersama orang lain. Nah, jadi zona perkembangan proksimal ini terbagi menjadi dua batas, yakni ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah dari zona perkembangan proksimal adalah tingkat pemecahan masalah yang dicapai oleh anak yang bekerja sendiri. Sedangkan batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat yang diterima anak di bawah pendampingan instruktur yang mampu. Contoh dari zona perkembangan proksimal ini apabila seorang anak diajar oleh seorang guru atau seseorang yang lebih ahli pada bidangnya. Itu teori belajar dari zona perkembangan proksimal. Selanjutnya ada scaffolding. Jadi scaffolding itu perubahan tingkat dukungan yang mana merupakan teknik pengajaran di mana orang-orang ahli menyesuaikan tingkat pembimbingan sehingga selaras dengan tingkat pencapaian anak. Maksudnya bagaimana? Contohnya, ketika seorang guru membantu siswa untuk memecahkan masalah dalam soal matematika, tentunya guru tersebut akan memberikan petunjuk kepada siswa tersebut, sehingga bagaimana agar siswa tersebut memiliki kemudahan dalam memecahkan masalah matematika tersebut. Nah, apabila jika siswa ini sudah bisa melakukannya sendiri, maka guru tersebut sudah mengurangi bantuan petunjuknya kepada siswa tersebut, karena siswa tersebut sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi itu tadi merupakan dari scaffolding. Baik, selanjutnya adalah materi tentang bahasa dan pikiran. Jadi menurut Vygotsky, bahasa itu sangat berperan penting dalam perkembangan kognitif anak, karena bahasa tersebutlah yang akan ia gunakan sebagai interaksi dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, Vygotsky ini yakin bahwa anak usia dini itu menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah tugas. Vygotsky yakin bahwa anak usia dini itu menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Nah, penggunaan bahasa untuk kemandirian pribadi disebut dengan private speech. Nah, bagi Piaget, private speech ini itu menimbulkan sifat egosentris dan tidak matang, tetapi bagi Vygotsky, hal tersebut adalah alat penting bagi pikiran selama masa awal anak-anak. Nah, awalnya Vygotsky ini mengatakan bahwa
bahasa dan pikiran itu berkembang secara independen. Tetapi ia juga menekankan bahwa kita ini, anak-anak itu harus berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Jadi contohnya apa itu? Seperti anak-anak yang berbicara kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi alhasil mereka mampu menginternalisasikan pembicaraan tersebut menjadi bentuk inner speech. Nah, yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka. Nah, contohnya ketika anak mengerjakan bermain puzzle, mungkin mereka akan berbicara kepada dirinya sendiri, bagian mana ya yang harus saya pasang lebih dahulu. Nah, dengan private speech seperti ini, Vygotsky percaya bahwa anak akan lebih kompeten secara sosial dibandingkan mereka yang tidak sering melakukan private speech seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengajaran teori Vygotsky. Nah, yang pertama itu adalah nilailah ZPD anak. Karena ZPD tadi ini adalah metode pembelajaran yang memerlukan interaksi dengan orang lain, seperti guru atau orang yang lebih ahli, maka sebaiknya dalam proses pembelajaran guru itu menentukan tingkat kesulitan pembelajaran bagi anak-anak. Nah, misalnya dia memberikan tugas sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Nah, kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan anak-anak karena kecerdasan anak-anak itu berbeda. Lalu yang kedua itu gunakan ZPD anak dalam mengajar. Maksudnya apa? Pengajaran itu sebaiknya dimulai dari batas atas. Seperti saya katakan tadi bahwa batas atas itu di mana anak-anak ini memerlukan guru atau seseorang yang lebih ahli dalam proses pembelajaran untuk mengetahui banyak hal yang tidak ia ketahui dan untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah manfaatkan lebih banyak teman sebaya yang terampil sebagai guru. Nah, kita harus mengingat bahwa tidak hanya orang dewasa yang mampu membantu anak belajar, tetapi teman sebaya anak yang lebih ahli juga bisa membantu anak-anak tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah awasi dan doronglah anak untuk memanfaatkan private speech. Nah, jadi anak-anak itu harus didorong untuk menginternalisasikan dan mengatur apa yang dibicarakan kepada diri mereka sendiri, sehingga dari yang dibicarakan kepada diri mereka sendirilah yang akan membentuk pemikiran-pemikiran mereka. Nah, dari pemikiran-pemikiran inilah mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri karena dari pikiran-pikiran yang terbentuk dari private speech. Lalu yang berikutnya adalah tempatkan instruksi pada konteks yang bermakna. Nah, sebaiknya para guru ini menurut teori Vygotsky itu mereka menjauhi presentasi materi yang abstrak dan sebaiknya mereka memberikan kesempatan pada murid untuk belajar dari keadaan dunia yang nyata. Contohnya, alih-alih mereka menghafalkan rumus-rumus matematika, menurut teori Vygotsky, murid-murid ini diminta untuk mengerjakan soal-soal matematika yang menggambarkan kejadian sehari-hari daripada mereka menghafalkan rumus-rumusnya saja. Seperti itu. Baik, yang keenam adalah ubahlah ruang kelas menjadi seperti teori Vygotsky. Nah, disinilah scaffolding juga berperan, di mana guru ini memberikan penjelasan mengenai materi kepada siswa, memberi contoh, menggunakan praktik-praktik agar anak bisa lebih memahami dalam pembelajaran tersebut.
Nah, ketika seperti pengertian scaffolding tadi, ketika anak-anak sudah mulai mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri seperti tugasnya sendiri, maka tingkatan-tingkatan petunjuk yang diberikan guru juga sudah mulai berkurang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi teori Vygotsky. Jadi seperti biasa, Vygotsky ini menekankan bahwa anak secara aktif menyusun pemahaman mereka tentang dunia. Jadi tidak seperti biasa, ia tidak mengusulkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif, dan ia menekankan bahwa Vygotsky ini menekankan bahwa anak itu mendapatkan pengetahuan atau menyusun pengetahuan melalui interaksi sosial. Nah, dalam teori Vygotsky, anak ini bergantung pada alat-alat yang disediakan oleh budaya, yang menentukan jenis keahlian yang akan mereka kembangkan. Nah, beberapa kritikus juga mengatakan bahwa Vygotsky ini terlalu menekankan pada bahasa, karena memang teori Vygotsky ini menekankan bahwa bahasa adalah kunci dari perkembangan kognitif anak. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Namun sebelum saya menutup diskusi kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan yang kami dapat. Jadi, teori Jean Piaget dan juga Vygotsky ini memberikan perspektif yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi tentang perkembangan kognitif. Nah, Piaget ini lebih menekankan pada konstruksi pengetahuan internal, sementara Vygotsky lebih menekankan pada peran sosial dan juga budaya. Keduanya ini menunjukkan bahwasanya perkembangan kognitif adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dari kelompok pasangan, dari kelompok 12 bisa ditujukan ke kolom komentar. Terima kasih.